Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kesehatan. Ini adalah pertemuan kita yang pertama dengan mata kuliah yaitu Internet dan Bisnis ICT. Ini adalah mata kuliah prodi yang berada di semester kedua dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS. Dengan dosen pengampunya saya sendiri yaitu Andre Hasudungan Lubis. Melalui video ini saya akan memperkenalkan kepada kalian mahasiswa mengenai deskripsi daripada mata kuliah yang akan kita ambil yaitu Internet dan Bisnis ICT ini sampai dengan 1 semester penuh. Berikut adalah data dari dosen, yaitu saya sendiri. Ya mungkin semuanya sudah mengenal saya sebelumnya di semester yang pertama kemarin. Maka saya memperkenalkan kembali, yaitu nama saya Andrea Sudungan Lubis. Berikut ada nomor HP saya dan alamat email saya, dan saya berasal dari Fakultas Teknik, khususnya program studi Teknik Informatika Universitas Medan Area. Sebelumnya saya bersyukur Komting sudah membuatkan grup WhatsApp. Jadi tidak perlu lagi kita membuat grup kembali, karena sudah ada grup WhatsApp-nya. Tapi yang dibedakan adalah ada kelas A1 dan juga ada kelas A2. Jadi dua grup WhatsApp ya. Jadi anak-anak yang memiliki kelas A1 gabung di grup WhatsApp A1. Sedangkan yang kelas A2 silahkan bergabung di grup kelas A2 ya. Baik, ini adalah deskripsi mata kuliah. Jadi mungkin pada penasaran mata kuliah ini sebenarnya mau membahas apa ya. Jadi mata kuliah Internet dan Bisnis ICT membahas konsep dasar ekonomi digital serta transformasi model bisnis yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi ICT di sini itu kepanjangan dari Information Communication and Technology, atau bahasa Indonesianya yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Pada mata kuliah ini kita akan membahas bagaimana ya bisnis itu dibangun dengan menggunakan basic daripada teknologi informasi. Artinya ada transformasi digital yang dulunya mungkin dengan menggunakan metode tradisional, dengan adanya ICT ya, sehingga berubah menjadi bisnis ICT ya. Bagaimana mengubah yang namanya bisnis yang tradisional menjadi bisnis yang digital. Sehingga pada mata kuliah ini kita akan banyak membahas beberapa pembelajaran ya, topik pembelajaran yang bervariasi ya, tapi masih terkait dengan si internet dan bisnis ICT itu sendiri. Baik, dari segi metode pembelajaran ada 4 metode yang akan kita buat ya selama 1 semester ini. Yang pertama adalah ceramah. Seperti biasa ya, ceramah itu artinya dosen memberikan narasi penjelasan terkait dengan materi perkuliahan secara satu arah. Artinya dosen memberikan ceramah, mahasiswa mendengar daripada apa yang dijelaskan. Lalu yang kedua ada diskusi ya. Diskusi ini adalah komunikasi dua arah, di mana metode pembelajaran ini dosen dapat bertanya kepada mahasiswa dan sebaliknya mahasiswa juga bisa bertanya kepada dosen, dan kita akan membahas mengenai suatu topik tertentu. Jadi mahasiswa dituntut jangan hanya diam saja, artinya nggak boleh kita mendengarkan kemudian diam saja, tidak ya. Artinya ada pingpong di situ ya, ada timbal balik lah ya, jangan hanya sekedar dosennya saja yang ceramah, tapi di metode pembelajaran diskusi mahasiswa juga dituntut untuk memberikan pertanyaan, argumentasi, opini ya, agar ada terjadinya diskusi di dalam metode pembelajaran tersebut. Berikutnya ada project based learning ya. Project based learning ini adalah metode yang akan diberikan dari dosen kepada mahasiswa berbentuk project. Nah, jadi sebelumnya ya, saya akan menjelaskan bahwasannya di mata kuliah ini kita akan ada 2 project ya,
dua proyek utama yang terkait dengan bisnis ICT. Proyek ini akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi bukan sekarang ya, karena terlalu cepat untuk dijelaskan sekarang. Tapi intinya nanti ada dua project based learning, artinya kalian akan mempelajari bagaimana caranya membuat suatu project yang berkaitan dengan si internet dan bisnis ICT ini, yang akan dikumpulkan nantinya pada saat waktu tertentu. Yang terakhir adalah problem based learning, yaitu suatu metode pembelajaran yang dosen memberikan suatu isu atau masalah dan mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan solusi yang bisa mereka berikan. Ya, sebagai contoh misalkan ada kasus mengenai internet ya, kemudian kalian dituntut untuk berdiskusi satu sama lain, kemudian dituntut untuk memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk topik pembelajaran saya berikan gambaran kasarnya aja ya. Gambaran kasarnya ini ada 7, tapi nanti kita mau jabarkan lagi di setiap pertemuan-pertemuan yang akan kita lakukan ya. Untuk yang pertama adalah bisnis digital, artinya kita akan membahas bagaimana sih penerapan daripada bisnis berbasiskan digital, tidak lagi yang secara tradisional, artinya ada transformasi ya. Yang kedua, hukum bisnis dan ICT di Indonesia. Nah, kalau yang topik pembelajaran kedua ini kita akan membahas bagaimana hukum-hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan bisnis dan juga ICT ya. Artinya ada dua topik hukum ya, yang kita pelajari di hukumnya ini ya. Namun bukan berarti kita belajar jadi hukum ya, jadi undang-undang apa segala macam, tidak terlalu dalam seperti itu, enggak ya. Kita wajib mengenali, karena memang kalau kita melaksanakan bisnis dan ICT di Indonesia itu kita wajib tahu bagaimana dasar-dasar hukum yang berlaku di dalam negara kita ini. Yang ketiga, intellectual property right atau IPR, atau bahasa Indonesianya kita bisa sebut hak kekayaan intelektual ya, yaitu bagaimana seseorang menciptakan suatu karya dan karya ini memiliki hak ya untuk dirinya diklaim, dan apa kaitannya dengan bisnis nanti akan kita jelaskan pada topik yang ini ya. Nah, yang keempat, namanya bisnis pasti berkaitan dengan pemasaran ya. Namun pemasaran yang di sini kita akan bahas mengenai pemasaran secara digital, artinya tidak lagi menggunakan pemasaran yang normal ataupun tradisional. Bagaimana digital itu ataupun ICT itu diterapkan untuk meningkatkan pemasaran suatu bisnis. Yang kelima, berkaitan dengan itu semua ada namanya e-business dan e-commerce. Tentunya dua hal ini berbeda tapi berkaitan. Nah, nanti akan kita bahas ya bagaimana deskripsinya, penjelasannya, teorinya yang berkaitan dengan si e-business dan e-commerce. Yang keenam yaitu tren bisnis dan TIK, artinya di sini bagaimana kita bisa menerapkan tadi si ICT atau TIK tadi yang tren ya, artinya yang mengikuti zaman sekarang ini untuk kita terapkan ke dalam bisnis. Dan yang terakhir nomor 7 yaitu digital business plan. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, ada project tadi, kita akan membuat suatu business plan, yaitu perencanaan bisnis, tapi bukan perencanaan bisnis biasa, namun perencanaan bisnis yang berbasiskan digital. Jadi ini kira-kira ya ada 7 topik pembelajaran yang akan nanti kita jabarkan per pertemuannya ya. Ada nanti satu topik bisa sampai 2 pertemuan ya, ada juga yang 1 pertemuan, beragam ya. Artinya inilah yang akan kita pelajari sampai 1 semester ini ya. Saya harap semua bisa paham, bisa memahami, dan juga bisa mengikuti perkuliahan kita ini sampai nanti di akhir semester ya. Nah, kita masuk kepada metode penilaian ya. Metode penilaian ini mungkin sudah pada tahu ya. Kita menilai itu ada 4 tolak ukur ya. Yang pertama adalah kehadiran, kemudian ada tugas, lalu ada UTS, dan terakhir ada UAS ya. Dengan persentase nilai yang beragam, kehadiran sebanyak 10%, tugas sebanyak 50%, UTS 15%, dan UAS sebanyak 25%. Jadi keempat tolak ukur ini kita tidak sembarangan mengisi ya, artinya dalam menilai mahasiswa itu mampu lulus untuk mata kuliah ini ada beberapa syarat-syarat tertentu.
Mari kita lihat dulu yang pertama kehadiran ya. Memang nilainya kecil 10%, tapi kehadiran ini mempengaruhi ketiga tolak ukur lainnya ya, seperti tugas, UTS dan UAS. Kenapa? Karena misalkan nih kita kaitkan dengan tugas ya. Bagaimana caranya mahasiswa mampu mengerjakan tugas kalau dia tidak hadir? Sebaliknya, kalau misalkan dia rajin hadir, pastinya tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Nah, hal ini juga berlaku untuk UTS dan UAS. Bagaimana caranya si mahasiswa mampu menjawab pertanyaan atau soal-soal pada saat ujian, tapi dia tidak pernah hadir, artinya dia bisa saja curang atau mencontek. Jadi kehadiran ini walaupun kecil jangan dianggap sepele, karena dia bisa mempengaruhi ketiga tolak ukur lainnya. Berikutnya adalah tugas. Nah, ini nilainya cukup besar 50% ya, seperti sebelum-sebelumnya. Karena di sini tugas itu saya bagi menjadi 3 penilaian. Yang pertama adalah tugas individu, artinya tugas yang diberikan kepada mahasiswa secara personal, tidak ada kelompok, dia bisa mengerjakannya dan mengumpulkannya di waktu yang tertentu. Yang kedua adalah tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini artinya mahasiswa tidak mengerjakan secara individu, tapi dia mengerjakannya berkelompok dengan teman-teman lainnya. Kelompoknya bisa nanti kita bentuk sendiri ataupun mungkin saya yang memilihkan, nanti tergantung dari kondisinya ya. Dan yang ketiga adalah kuis ya. Seperti semester lalu kan saya sering memberikan kuis secara tiba-tiba. Nah, tadi saya bilang berkaitan dengan kehadiran. Kenapa? Bagaimana caranya mahasiswa bisa mendapatkan nilai kuis kalau dia tidak hadir? Kenapa? Karena kuis itu adalah tugas yang dikerjakan di waktu kita di dalam ruangan, dan dikumpulkan pun juga di dalam ruangan, tidak di hari-hari berikutnya atau waktu tertentu. Artinya misalkan pada hari ini misalnya nih ya, kita kasih kuis, maka mahasiswa saya suruh ambil selembar kertas, tuliskan nama NPM dan kerjakan soal yang akan saya berikan. Kamu gitu kan? Kemudian dikumpulkan. Nah, bagaimana dia bisa mengumpulkan kalau dia tidak hadir ya? Artinya dia harus hadir untuk mengikuti kuis. Jadi saya harap semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya ini mampu mengumpulkan tugas yang 3 tadi ya, tugas individu, tugas kelompok maupun kuis ya. Lalu UTS dan UAS. Nah, UTS UAS ini akan saya berikan sedikit informasi yang berbeda. Tadi di awal saya ada bilang bahwasanya kita berbasis metode pembelajaran project based learning, artinya ada project. Nah, di UTS dan UAS ini kita tidak mengerjakan soal ya. Jadi Bapak tidak ngasih soal, kalian ngambil lembar jawaban seperti semester yang lalu, tapi kita ada project yang dikumpulkan di saat ujian-ujian tersebut. Misalkan nanti pada saat UTS saya akan berikan suatu project tugasnya itu dikumpulkan pada saat UTS dan itu masuk ke dalam nilai UTS. Artinya kalau mahasiswa tidak mengerjakan tugas project tersebut dan mengumpulkannya pada saat UTS, maka nilainya menjadi 0 ya. Sama halnya dengan UAS, nanti juga ada project yang kedua, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkannya pada saat UAS. Kalau tidak dikumpulkan maka nilai UASnya juga 0 ya. Baik, berikutnya untuk scoring ya atau penilaian ya. Ini mungkin udah pernah saya jelaskan sebelumnya ya di semester yang lalu. Kita punya ada 7 ya. 7 nilai yang bervariasi mulai dari A sampai E ya. A itu apabila mahasiswa nilai kumulatifnya ya, yang tadi ya, yang kehadiran tugas UTS dan UAS itu dikumpulkan lebih dari 85 skornya, maka dia mendapatkan nilai A. Ini yang harapan kita semua ya. Dan syukur alhamdulillah waktu saya lihat nilai-nilai kalian semester lalu di mata kuliah PTI itu masih banyak yang mayoritas nilainya A ya. Bersyukur, pertahankan. Itu saya kasih nilainya bukan karena kalian baik-baik Bapak ya, karena kalian bagaimana, enggak, tapi karena kalian rajin, pintar ya, artinya mengerjakan dengan baik, jawabannya pun bisa dan didorong oleh tugas yang kalian kerjakan, maka nilainya bisa dapat nilai A ya. Di bawahnya ada B+ ya, dimana kalau nilai kumulatif kalian dapatkan antara 77,5 sampai dengan 84,9. Kemudian ada B dengan nilai di antara 70 sampai 77,4, C+ dan C ya. Ini A, B+, B, C+ dan C adalah nilai lulus. Jadi kalau mahasiswa masih dapat nilai C,
artinya dia masih lulus tapi malu lah ya. Kenapa malu? Nilainya jelek gitu. Maka jangan sampai lah ya kalian itu dapat nilai yang di bawahnya nih ya, D sama E. Artinya tidak lulus. Nah, apa Pak risikonya Pak dapat nilai D sama E? Kalau dapat nilai D, kemungkinan masih bisa kita ikut semester antara ya, yaitu semester yang diselenggarakan oleh fakultas untuk perbaikan nilai ya sama mahasiswa. Nanti bisa kalian minta penjelasannya pada IT support ataupun ke prodi. Nah, kalau E ini nggak boleh di semester antara kan, hanya boleh mengulang di tahun depan ya. Pak, kok bisa Pak nilai saya E? Ini ya gampang saja, masuknya nggak pernah, tugas nggak mengerjakan, ujian tahap yang dijawab pasti dapat E. Tapi kalau dia masih masuk ya, masih masuk, tugasnya ada beberapa dia kerjakan ya, dapat D. Kemudian apabila dia masih lah ya, kita kasih toleransi, maka dia dapat C dan dinyatakan lulus mata kuliah ini. Nggak ada. Baik, ini adalah simulasi penilaian ya. Jadinya misalkan nih, ini udah pernah saya tunjukkan juga sebelumnya ya, bagaimana nilai yang tadi ya, yang A, B, C, D itu bisa didapatkan ketika mahasiswa mengumpulkan skor nilainya ya. Sebagai contoh, kehadiran dia 16, artinya hadir 14 kali tatap muka dengan 2 ujian UTS dan UAS. Maka kita kalkulasikan ya, 16 per 16 dikali 10%, maka nilainya adalah 10. Kemudian tugas ya, setelah dikumpulkan nilainya adalah 88, maka kita kali dengan 50%, skornya menjadi 44. UTS nilainya 80, dikalikan dengan 15%, maka nilainya menjadi 12. Lalu UAS dia bagus ya, 92, maka dikalikan dengan 25% menjadi 23. Apabila kita totalkan maka menjadi 89. Nah, karena 89 adalah nilai yang didapatkan lebih dari 85, maka si mahasiswa mendapatkan nilai huruf A ya. Jadi ini yang akan kalian kejar ya. Artinya bagaimana caranya saya dapat nilai A? Kalau hadir saya cuma 2 kali, 3 kali ya. Nah, itu gawat itu. Bagaimana saya dapat nilai A? Tugas saya nggak ngerjakan gitu ya. Nggak mengumpulkan. Dengan dalih lupalah, inilah macamlah alasan mahasiswa ya, nggak diterima ya. Nah, UTS UAS juga sama ya. Bagaimana kalian dapatkan nilai yang baik tapi kalau misalkan tidak mengerjakan ujian dengan baik, atau bahkan ada mahasiswa yang nggak mengikuti ujian sama sekali. Jadi ya kalian yang menjaga diri kalian sendiri gitu. Nggak bisa kami lagi yang nyorong-nyorongnya ya. Artinya mahasiswa harus betul-betul serius mengikuti perkuliahan dengan baik, maka mendapatkan nilai huruf yang baik juga. Nah, nilai huruf ini mempengaruhi IPK kalian ya. Jadi IPK-nya bisa tinggi, nanti lulus ketika kalian sudah selesai perkuliahan, bisa nilainya bagus, IPK-nya bagus. Kalau dikumpulkan nilainya seperti ini, A, kemudian B plus paling kecil ya, maka IPK-nya tinggi. Tapi kalau misalkan C, D, E, mustahil dapat IPK tinggi ya. Dan sebagai informasi, tidak boleh mahasiswa mengikuti sidang perkuliahan, artinya dia sidang skripsi, mau wisuda artinya lah ya, kalau ada nilai E ataupun D. Jadi harus diperbaiki lagi. Jadi repot kan, apalagi nilai kosong ya. Kenapa nilai kosong Pak? Ya bisa jadi ya dia nggak bayar uang kuliah lah, kemudian dia dibiarkan saja. Jadi saran saya, kalian rajin-rajin memeriksa transkrip nilai ke prodi ataupun menanyakan kepada dosen PA-nya masing-masing terkait dengan kinerja perkuliahan kalian selama beberapa semester ini ya. Jadi harus diikuti itu, jangan sepele kita sama nilai kita sendiri. Berikutnya adalah kontrak kuliah ya, yaitu perjanjian antara mahasiswa dengan dosen yang harus disepakati selama 1 semester. Artinya kita harus menyetujui apa saja peraturan yang berlaku di dalam perkuliahan kita ya, di mata kuliah ini ya. Yang pertama, sama seperti mata kuliah lainnya, mata kuliah ini memiliki jumlah pertemuan yaitu 16 ya, di mana 14 tambah 2 ya. 14 kali tatap muka ditambah dengan 2 kali ujian UTS dan UAS. Jadi totalnya 16. Dan kehadiran daripada kalian itu harus lebih dari 75%. Artinya ya, kita nggak melihat dari UTS dan UAS ya. Kita melihat dari tatap muka minimal itu 11 kali dari 14 pertemuan. Jadi kalau 14 pulang 11, kalian tuh paling sedikitnya 3 kali nggak datang gitu loh. Pak, kalau kami 4 kali 5 kali datang gimana Pak? Ya jangan harapnya dapat nilai A. Ya, jangan harap dapat nilai A, palingan nilainya B ya. Pak, saya nggak datangnya sampai 10 kali Pak. Ya udahlah, siap-siaplah mengulang di tahun depan ya. Entah dapat D dapat E nggak tahu lah saya. Jadi kalian harus
hadir rajin ya. Nah, inilah untuk kesempatan Zoom yang online kali ini ya. Jadi walaupun kalian tidak datang ke kelas, ke sekampus ya, kalian wajib mengisi SAIS nantinya ya. Ya. Seluruh mahasiswa wajib mengisi absensi kehadiran dengan menggunakan aplikasi SAIS. Jadi walaupun hari ini kita kita perkuliahannya tidak datang ke kampus, kalian wajib login SAIS ya untuk melakukan absensi ya. Jadi absensi ini sama seperti semester lalu juga, 2 pintu. Pintu pertama dari SAIS, pintu kedua dari saya. Apa itu Pak? Ya saya panggil namanya satu-satu ya, untuk melaga data yang ada di SAIS dengan yang ada di saya. Kenapa begitu Pak? Saya takut adanya terjadi error. Apa itu error Pak? Di SAIS masuk ya kan, di kelas nggak ada orangnya. Bisa aja kayak gitu, bisa. Atau sebaliknya ya, saya panggil namanya ada, di SAIS nggak ada. Pak, saya error Pak. Nah, jadi bagaimana tanggung jawabnya kan begitu kan? Jadi saya panggil namanya supaya laga datanya. Jadi meskipun demikian, kalian wajib melakukan absensi dengan menggunakan si aplikasi SAIS. Berikutnya, seluruh mahasiswa wajib masuk dalam grup WA ya. Alhamdulillah, tadi saya bilang sebelumnya udah ada grup WA-nya ya untuk kelas A1 A2. Jadi semuanya wajib masuk ke dalam grup WA. Seandainya nih nanti ada abang kelas atau kakak kelas yang mengulang mata kuliah saya, kalian masukkan namanya ya, Komting khususnya ya, Sapran sama Kevin ya, masukkanlah nama kakak-kakak atau abang-abang yang mengulang ke dalam grup WA itu nantinya ya, kalau ada yang mengulang. Dan sama grup WA yang kita buat itu hanya digunakan untuk diskusi dan mengumpulkan tugas, bukan untuk hahihi ya. Jangan pula kirim-kirim stiker yang aneh-aneh, jangan pula kalian bergosip di situ ya. Kita lakukan untuk diskusi, mengumpulkan tugas tentang perkuliahan ya, khususnya. Jadi di situ. Nah, tapi kalau kalian misalkan nggak datang ya, mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan, maka ia wajib meminta izin atau melampirkan surat kepada saya, dosennya, melalui Japri ya, WA Japri. Jangan kalian buat di grup ya, jangan buat di grup. Kenapa? Itu kan pribadi ya. Misalkan ada yang meninggal lah, atau mungkin izin Pak ada acara ini segala macam, sekali kalian lah. Tapi ya pokoknya harus izin ke saya secara pribadi ya. Nah, kalau sakit misalnya gimana Pak? Sakit bisa paling bagusnya ya dikirimkan surat dokter ya, kalian foto, kalian kirim ke Bapak. Tapi kalau misalkan nggak ada dokternya nggak ngasih surat, maka orang tua juga bisa buat surat ya. Orang tua, tanda tangan orang tua kirim ke saya secara Japri. Nah, atau mungkin orang tuanya sendiri yang mengizinkan kepada saya. Assalamualaikum Pak, nama saya Bu ini, saya orang tua dari mahasiswa saya, mahasiswa dengan nama NPM segala macam, kirim ke saya juga boleh ya. Jadi nggak bisa kalian, kenapa nggak datang? Saya sakit Pak. Mana buktinya nggak datang? Nggak ada Pak, berarti saya anggap dia absen ya, tidak ada hadir. Bukan dia sakit. Kenapa begitu? Karena tidak ada melampirkan surat izin ya dari yang berkaitan. Pak, saya mengikuti kegiatan Pak di acara ini Pak, perlombaan segala macam. Silahkan, mana suratnya gitu ya. Jadi kalau ada suratnya, misalnya kalian minta ke IT support Bang Robi, ada dapat suratnya dari Kaprodi juga, nah lampirkan ke saya, kirim ke saya. Nah, saya akan buat kalian izin seperti itu. Berikutnya, ya, seluruh mahasiswa diwajibkan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, baik tugas individu maupun kelompok ya. Udah dijelaskan tadi ya, tugas itu nilainya sangat tinggi, maka kalian wajib mengerjakannya. Pak, kalau nggak ngerjakan Pak, ya nasib lah ya. Artinya nilaimu ya tidak sempurna begitu ya. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone, makan, merokok dan membuat keributan pada saat perkuliahan langsung ya. HP itu hanya digunakan untuk keadaan yang mendesak. Sebagai contoh, orang tuanya menelpon ya, mama atau ayahnya, Pak izin Pak, orang tua saya nelpon ya, saya boleh izinkan, silakan keluar, angkat teleponnya, karena orang tua itu nomor 1 bagi saya ya. Jadi panggilan beliau itu adalah utama dari apapun kalau saya ya. Jadi kalau dari pacarnya nelpon nggak mau tahu saya ya, nggak bisa begitu. Apalagi main game ya, main game pula, nengok Instagram, nengok Shopee, jangan ya. Ya, kalau bisa HP itu dimatikan ya, atau di silent ya, jangan mengganggu kawan-kawan yang lain, khususnya saya gitu. Saya mengajar ada notifikasi Shopee lah, Gojek lah, saya nggak mau kayak gitu ya.
Jadi HP itu disimpan saja, kecuali misalnya mau foto, Pak boleh foto-foto slide Bapak, ya boleh lah. Ya Pak yang di papan tulis boleh foto Pak, boleh. Ya, itu pun nggak apa-apa. Tapi kalau main HP kalian live Instagram lah, apalah nggak boleh ya. Makan juga dilarang ya, makan permen karet, makan nasi bungkus, makan tahap nggak boleh. Makan ada jamnya ya, silakan makan di jam yang lain. Apalagi merokok ya, nge-vape merokok jangan. Kalau di luar boleh. Misalnya udah siap, oke ya kita assalamualaikum, selamat siang, misalnya udah enceng, Pak saya mau merokok, ya merokok lah sana, satu sok pun boleh, ya satu sok pun boleh, terserahmu. Tapi jangan di depan kawan kamu yang perempuan atau yang nggak merokok, itu mengganggu orang lain. Jadi silahkan merokok di tempat yang disediakan ya. Jauh-jauh kita hargai teman-teman kita yang tidak merokok, jangan di depan kawan-kawan ya. Apalagi pernah saya lihat ada mahasiswa merokok di depan dosen perempuan ya. Itu rasanya aduh, mau kita marahin udah tua gitu ya. Jadi janganlah kalian merokok di depan orang lain ya. Di kantin boleh Pak ya, kalau misalnya kan 5 orang 6 orang duduk di meja merokok semua embus-embusan, silakan lah ya. Tapi jangan ada kawan yang terganggu ya, silakan. Kalau enggak mau, tapi enggak puntung rokoknya kalian janganlah kalian pula dipijak gitu aja. Cari asbak, Pak enggak ada asbak, aku wakaf ya. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Kemudian jangan membuat keributan pada saat perkuliahan berlangsung. Mending apalah diam aja lah, mendengarkan ya, baik budi. Jadi ciri-ciri mahasiswa yang baik budi dia jangan ribut ya. Nah, karena kan kita sedang berbicara, cobalah kayak waktu itu ya. Saya sendiri, kalian banyak. Kalau lah saya ngomong, kalian ngomong semua, jadi siapa yang mendengarkan, siapa yang didengarkan, kan begitu ya. Jadi jangan ribut lah, tolong jaga sikapnya, jadikan karakter kalian karakter yang santun lah ya. Jadi jangan membuat keributan, tolong dijaga ketertiban daripada kelas ya. Nah terakhir, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tepat waktu, on time ya. Toleransi keterlambatan hanya 15 menit. Jika lebih dari itu maka mendapatkan pengurangan nilai sampai -10 per pertemuan. Pak, -10 gimana Pak? Misalnya tadi kan ada nilai tuh, simulasi penilaian, dapat 88 nilaimu. Karena kau sering terlambat 3 kali, 88 kurang 10, kurang 10, kurang 10, 58 nilaimu. Ya, dapatlah C. Ya. Pak, kok tahu Pak? Saya tandai lah siapa namamu. Si ini Pak, NPM berapa? Nah, ini terlambat sekali, ya. Pak nggak diusir Pak, ngapain diusir-usir kan? Udah beres kuliah, nggak diusir-usir lah. Tapi nilaimu kurang, ya. Nah sekaligus palingan ada hiburan lah ya. Saya suruh nyanyi lah, saya suruh dansa lah, saya suruh jadi sinetron lah, ya. Jadi yang terlambat ini akan ada kita diskusi ke kelas, apakah dikasihkan masuk dengan syarat tertentu. Jadi datanglah on time ya. Nah terlambatnya paling lama 15 menit lah. Misalnya lebih dari situ maka kita dapat pengurangan nilai. Baik, setelah kita menjelaskan bagaimana deskripsi mata kuliah ini dan kontrak kuliahnya, kita akan masuk kepada pertemuan pertama pada hari ini ya. Ini pengenalan saja ya mengenai mata kuliah. Adapun yang akan kita bahas adalah pengertian daripada bisnis itu sendiri ya. Karena memang mata kuliah kita kan internet dan bisnis ICT, maka mari kita bahas mengenai bisnis ya. Kayaknya bisnis udah hal yang umum ya untuk kita ketahui. Bahwasannya kalau kita mendengar kata bisnis pastinya menjurus kepada pedagang ya, kemudian keuntungan ya, ekonomi dan sebagainya. Mari kita lihat definisinya. Di sini dikatakan bahwasannya bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perorangan atau badan secara teratur dan terus-menerus, di mana berupa kegiatan mengadakan barang-barang atas jasa-jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan ya. Ini kita garis bawahi kata diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewa gunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan ya. Ini adalah definisi daripada bisnis itu sendiri, di mana bisa kita lihat bahwasannya kalau seorang atau mungkin badan itu mereka melakukan kegiatan usaha yang mereka laksanakan secara teratur ya, artinya di manage ataupun dikelola dengan baik dan terus menerus, artinya bisnis ini berkelanjutan ya, tidak hanya satu hari sudah enggak ya, itu bukan bisnis ya. Dan adapun yang dijual ataupun kita sewa ataupun kita pertukarkan itu dapat berupa barang ataupun jasa ya. Kenapa di sini jasa? Ya kita bisa contohnya seperti Gojek ya. Gojek itu ada jasa ya, jasa pengantar ya.
atau mungkin ekspedisi ya, jasa mengantar barang dan sebagainya. Nah, kalau barang ya seperti kuliner, makanan, ya fashion, baju ya dan sebagainya, itu adalah kegiatan yang dijual ya, barang-barang yang dijual itu ya. Nah, jadi dengan tujuan ya adalah mendapatkan keuntungan. Ini namanya bisnis, pastinya tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Baik, kita lanjutkan pembagian daripada bisnis. Secara umum, bisnis itu terbagi atas dua jenis kegiatan utama. Yang pertama disebut sebagai produksi atau dalam bahasa Inggris production, yaitu kegiatan yang berfokus pada seluruh rangkaian proses menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen ya. Jadi pihak bisnis ini kalau kita lihat dari segi kegiatan produksi, yaitu bagaimana mereka itu menciptakan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi semisal ya, kita mau berdagang mengenai misalkan buah-buah lah ya, kita buah, maka bagaimana caranya kita menciptakan barang buah itu sendiri, seperti misalnya kita datangi ladang misalnya kayak pisang atau mungkin apel dan sebagainya, itu yang bagian daripada produksi itu sendiri ya. Kemudian mulai dari tahap pengadaan bahan bakunya hingga barang siap didistribusikannya, dari mulai tadi kita ke kebunnya, kemudian kita ambil barang buah-buahnya hingga siap didistribusikan, artinya disebarkan mungkin ke pasar atau mungkin langsung kepada konsumen ya. Dengan tujuan utama untuk menjamin ketersediaan produk yang berkualitas serta efisien demi memenuhi permintaan pasar secara tepat waktu. Artinya barang yang kita jual, jasa yang kita jual itu adalah tujuannya menjamin ketersediaan produk. Jadi artinya kalau misalkan kita jualan itu, dipastikan produk yang kita jual itu adalah ya tersedia ya, dan nggak hanya tersedia tapi juga berkualitas. Kenapa berkualitas? Ya karena namanya konsumen pasti membutuhkan produk yang berkualitas untuk ia penuhi ya permintaannya ya, secara tepat waktu. Artinya di sini ya kapan dibutuhkan maka harus ready untuk dijual. Lalu kegiatan yang kedua disebut sebagai pemasaran atau dalam bahasa Inggris marketing ya. Jadi pemasaran ini sangat-sangat luas ya. Kalau kita lihat definisi di sini adalah kegiatan yang berfokus pada upaya mengidentifikasi, mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan melalui strategi yang menguntungkan ya. Jadi bagaimana caranya barang yang sudah ada, jasa yang sudah ada yang kita produksi tadi itu kita usahakan agar masyarakat ataupun konsumen mengidentifikasi. Oh, ada tuh jual buah yang segar di toko A. Ya, atau mungkin kita memberitahu kepada konsumen, saya jual buah yang segar dan berkualitas dan sebagainya, dengan tujuan untuk menciptakan nilai nyata bagi pelanggan atau konsumen sekaligus membangun hubungan ya jangka panjang yang kuat. Artinya di sini kalau kita udah memasarkan barang kita, produk itu sampai kepada konsumen, kita nggak hanya sekedar sampai di satu kali transaksi aja, tapi diusahakan membangun hubungan jangka panjang, artinya keberlanjutan pembeliannya guna memastikan keberlangsungan penjualan dan keuntungan kepada perusahaan atau bisnisnya. Jadi marketing itu sendiri adalah kegiatan yang merealisasikan daripada produk yang telah dibuat oleh bisnis gitu. Artinya kalau hanya sekedar memproduksi tapi tidak dipasarkan maka tidak disebut sebagai bisnis ya. Karena namanya bisnis itu adalah berkesinambungan antara si produksi barang atau jasa, kemudian memasarkan si barang atau jasa tersebut kepada konsumen, sehingga jelas tujuan daripada bisnis itu akan tercapai. Baik, selain daripada produksi dan pemasaran, terdapat juga pembagian bisnis lainnya. Yang pertama yaitu keuangan atau finance, di mana pihak bisnis akan mengelola modal ya, modal ya, dana awal ya, kemudian investasi dan aliran kasnya. Artinya nggak mungkin dong kita berbisnis, memproduksi dan memasarkan tanpa adanya uangnya gitu, keuangannya. Maka pastinya kegiatan ini adalah bagian daripada bisnis yang lainnya ya. Kemudian ada yang disebut dengan sumber daya manusia atau human resource. Nah, namanya bisnis pasti kita membutuhkan sumber daya manusia untuk membantu proses bisnis tersebut ya. Sehingga seperti mengurus rekrutmen pegawai atau karyawan, pelatihan kepada karyawan dan pengembangan mutu daripada karyawan. Nah, dalam bisnis
namanya SDM itu dibutuhkan karena membantu bisnis berjalan. Misalkan kita punya toko, pastinya kita butuhkan pegawai untuk menjaga, mengurusi keuangan dan lain sebagainya. Maka ini juga bagian daripada bisnis. Selain itu terdapat yang disebut sebagai operasional, ya, yaitu bagaimana bisnis ini mengawasi proses hariannya untuk efisiensi, ya. Artinya nggak mungkin dong kita tinggalkan begitu saja proses bisnis itu, pastinya ada pengawasan, ya, tentang bagaimana bisnis dijalankan. Dan yang terakhir adalah manajemen, yaitu pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan seluruh kegiatan bisnis, ya. Artinya sudah kita awasi, tentunya ada yang disebut sebagai pengorganisasian ataupun manajemen, bagaimana keuangannya, bagaimana SDM-nya, kemudian bagaimana tadi produksi dan pemasarannya, tentunya dikelola dengan baik agar bisnis berjalan dengan lancar. Oke, kita udah bahas tadi mengenai pengertian bisnis secara umum, ya. Sekarang kita masuk kepada pengertian bisnis ICT itu sendiri, ya. Nah, di sini ada definisi fundamentalnya, ya, dasarnya, di mana bisnis ICT adalah transformasi model bisnis, produk dan operasional yang lahir dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau kita sebut ICT, ya. Jadi kalau kita sebut bisnis biasa saja, ya, bisnis umumnya, tentunya penggunaan atau pemanfaatan TIK ini atau ICT ini tidak digunakan, ya. Sebagai contoh mungkin kita lihat penjualan misalkan sayur ataupun buah di pasar, ya, yang ibu-ibu yang jualan di sana gitu. Itu tentunya bukan dari bagian dari bisnis ICT itu, karena memang dia tidak menggunakan TIK at all, ya, sama sekali gitu, ya. Dia menjual, kemudian pembeli datang, membeli barangnya dan sebagainya. Ya, proses terjadinya bisnis itu secara tradisional atau umum gitu. Namun kalau kita katakan bisnis ICT, maka di sini adalah kita mentransformasi, kita mengubah model bisnis itu sendiri dengan pemanfaatan daripada si ICT itu sendiri, ya. Nah, di sini kita lihat ada keunggulannya, ya, di mana bisnis digital menggunakan teknologi sebagai keunggulan kompetitif, baik dalam proses internal, ya, dalam maupun interaksi eksternal. Dengan kata lain, bahwasannya proses internal di sini seperti tadi ada tentang keuangannya, pengelolaan sumber daya manusia dan sebagainya itu dilakukan menggunakan pemanfaatan teknologi, dan interaksi eksternalnya seperti pemasarannya juga menggunakan teknologi itu sendiri. Nah, di sini kita katakan bahwasannya digital sebagai metode bukan sekedar alatnya. Artinya bukan sekedar menggunakan media sosial seperti Facebook, kemudian YouTube, enggak hanya itu, ya. Artinya si ICT itu sendiri dia bukan hanya sekedar alat dipakai saja, tapi yang pertama disebutkan bahwasannya ia mampu menciptakan nilai pada batasan baru dunia bisnis, ya, artinya new frontiers yang menggebrak, ya, penerapan bisnis yang biasa, yang tradisional itu menjadi suatu bentuk yang baru gitu. Kemudian menjalankan visi pengalaman pelanggan yang lebih personal, karena memang dengan adanya teknologi ini memudahkan para pelanggan untuk berinteraksi dengan si bisnis lebih lancar. Lalu yang ketiga, membangun fondasi kapabilitas yang mendukung seluruh struktur organisasi. Artinya di sini dengan adanya teknologi lebih mendukung, ya, bagaimana dari pihak pengelola, pegawai, kemudian eksekutor dan sebagainya itu lebih capable, ya, lebih mampu dalam menggunakan semua praktik bisnis lebih baik. Selain itu, di sini dikatakan eksploitasi informasi, maknanya meningkatkan performa bisnis dengan cara memahami, ya, pelanggan dan meluncurkan produk inovatif melalui pemanfaatan data atau informasi. Nah, jadi ini sedikit kita ulik, ya. Informasi atau data adalah suatu hal yang sangat berharga apabila Anda menjalankan bisnis ICT. Kenapa? Karena memang dengan zaman yang sekarang, yaitu big data, di mana data menjadi suatu hal yang sangat berharga untuk dimiliki oleh pihak bisnis untuk mengetahui bagaimana perilaku daripada konsumen gitu. Jadi kalau si bisnis tahu bagaimana data pelanggan, perilaku pelanggan, maka dia dapat menargetkan produknya atau memasarkan produknya dengan lebih efektif gitu loh.
Nah, kemudian timbul pertanyaan, kenapa sih internet dan ICT gitu ya? Jadi kan Pak, bisnis ICT ya udahlah Pak, kan bisa aja bisnisnya pakai YouTube, pakai Instagram, pakai TikTok sebagainya. Tapi kenapa ada kata internet dan ICT di sini ya? Mari kita lihat di sini. Kita tahu ya bahwasannya internet memungkinkan koordinasi rantai pasok ya ataupun hubungan antara distributor dengan konsumen itu secara real time. Ya, real time di sini maksudnya adalah kita bisa mengetahui secara langsung bagaimana prosesnya mulai dari hulu ke hilir ya, dengan kita bisa memonitoring ya keadaannya, bagaimana apakah sampai dengan tujuan dengan baik atau tidak, dan otomatisasi proses manufaktur ya dengan memudahkan itu ya. Jadi dengan ada internet itu pastinya hubungan antara konsumen dengan pelanggan, ya distributor dan sebagainya itu akan jadi lebih baik gitu. Kemudian internet itu menghilangkan batasan geografis. Ya kita tahu lah ya, dengan internet kita bisa komunikasi dari satu negara ke negara lain ya, dari satu daerah ke daerah lain ya. Jadi ia menghilangkan batasan geografis, memungkinkan perusahaan atau bisnis mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara global gitu. Makanya ada juga bisnis yang bahkan mampu berjualan di Medan misalnya gitu ya, berjualan hingga di luar negeri sana gitu. Kenapa? Karena tidak ada batasan geografis. Ya kita bukan menghina ya, ya mungkin misalkan penjualan di pasar ya, misalkan kita sebut aja yang dekat sini ya, pasar MMTC ya. Ya mungkin target pasarnya, pemasarannya hanya di lokal saja ya, di Medan, paling jauh mungkin ke Pakam ya, ataupun di Serdang ya. Nggak sampai ke Jawa Tengah sana ya, nggak sampai ke Papua apalagi gitu. Jadi kalau ada orang berjualan dengan menggunakan internet, maka dia mampu menghilangkan batasan geografis sehingga bisa menjualkan produknya ke seluruh area gitu ya, secara global gitu, bahkan bisa ke luar negeri ya. Nah, kemudian ICT nih ya, penggunaan ICT dalam riset pasar dan promosi digital menciptakan nilai yang lebih personal bagi pelanggan serta membangun loyalitas melalui interaksi dua arah yang instan ya. Kita garis bawahi kata instan di sini. Semisal nih, ya kalian adalah pelanggan ya, konsumen yang sedang ingin membeli satu barang di marketplace. Kita sebut aja Shopee lah ya. Nah, di Shopee itu kan kita bisa interaksi langsung kepada penjual ya secara instan, artinya kita tinggal chat di situ, kita bisa komentari ataupun kita bisa protes apabila ada produk yang kurang berkualitas ya. Ataupun juga kita bisa merekomendasikan produk yang kita beli ini kepada pihak lain, karena memang dengan adanya ICT ini ya, pihak bisnis mampu menelaah bagaimana kondisi daripada penjualan dari produknya sendiri gitu. Sehingga dia bisa tahu bagaimana konsumen ya, bagaimana konsumen menanggapi daripada bisnis yang ia jalankan. Nah, berbeda dengan bisnis tradisional yang tanpa menggunakan ICT, ya dia nggak tahu tuh pelanggannya beli barang dia suka atau enggak, ya dia datang nggak datang, ya dia nggak mau tahu kan begitu ya. Tapi kalau bisnis dengan menggunakan ICT pastinya lebih efektif ya, karena adanya riset pasar ya dan promosi yang berdasarkan digital gitu. Nah, kemudian ICT mengubah proses jasa menjadi lebih efisien melalui digitalisasi sehingga barang dan jasa tersedia lebih cepat dengan biaya operasional yang lebih rendah. Ya, kita akui saja ya. Pengiriman barang mungkin beberapa tahun yang lalu ya, mungkin kalau masih SD lah ya atau masih kecil tuh ngirim barang tuh susah ya. Tapi dengan adanya ICT itu memudahkan, efisien ya. Barang tuh pasti lebih mudah sampai karena dia juga bisa kita monitoring di mana nih barangnya gitu ya dan sebagainya. Maka hal inilah yang menjadikan landasan kenapa bisnis itu membutuhkan si internet dan ICT. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, di sini mari kita lihat ada survei ya, survei daripada APJI, yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, suatu badan yang melakukan riset ataupun survei bagaimana tingkat penggunaan internet Indonesia. Nah, ini kita dapatkan daripada data di tahun 2025. Mari kita lihat. Yang pertama di sebelah kiri ya, kita lihat bahwasannya tingkat penetrasi internet di Indonesia mampu mencapai 80,66%. Wah, itu suatu angka yang cukup tinggi ya. Artinya hampir 90% ya. 80% cukup tinggi. Artinya masyarakat di Indonesia sudah menerapkan atau menggunakan internet sebanyak 80% ya. Ini dari Sabang sampai Merauke ya.
Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasannya internet itu bukan lagi hal yang baru, bukan hal yang asing ya bagi masyarakat, bukan lagi yang wah ya. Artinya semua orang udah pakai internet gitu ya, dengan adanya media sosial, dengan adanya smartphone ya, memungkinkan ya penggunaan internet itu pasti meningkat tiap tahunnya, dan di tahun 2025 mampu mencapai 80,66% ya. Kemudian ya di sini dikatakan bahwasannya jumlah penduduk yang terkoneksi internet di tahun 2025 mencapai ya 229 juta lebih penduduk dari total 284 jiwa ya, 284 juta jiwa penduduk Indonesia tahun 2025. Ini angka yang kita lihat, maka hampir semua penduduk Indonesia itu sudah terkoneksi dengan internet di tahun 2025. Kita akui saja lah ya, di dalam kelas ini semuanya pasti pakai internet. Yang kita saksikannya aja ya, video ini juga diakses dengan internet gitu. Jadi membuktikan bahwasannya internet bukan lagi pembatas ya dalam menggunakan bisnis itu. Jadi kita manfaatkan si internet ini untuk bisnis udah hal yang sangat wajar dan keharusan bagi pihak bisnis menerapkan si internet itu sendiri gitu. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat pertumbuhan tingkat penetrasi Indonesia ya dalam internet di tahun 2018 hanya 64,80%. Kemudian di tahun 2020 73,70%, kemudian meningkat terus sampai ke tahun 2025 hingga 80,66%. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasannya memang peningkatannya dari 2018 itu terjadi peningkatan yang cukup masif ya, hampir 9% ya, itu meningkat. Di tahun 2022 meningkat sebanyak 4%, kemudian di tahun 2023 sedikit saja naik 1%, terus naik hingga 2025. Nah, kalau tadi internet, sekarang kita bahas mengenai most valuable companies in 2025 ya, artinya perusahaan-perusahaan apa sih yang memiliki nilai ya, nilai yang paling tinggi di dunia nih ya di tahun 2025 ya. Mari kita lihat di sini gambar-gambarnya, kayaknya logo-logonya udah pada familiar tuh ya. Yang nomor satu pasti tahu yang warna hijau tuh ya. Itu adalah Nvidia ya. Dengan nilainya mampu mencapai 3,89 triliun dolar ya, bukan rupiah. 3,89 triliun dolar. Nah, kita bayangin itu uangnya seberapa banyak tuh, ya. Jadi kalau kita belikan bakso, nggak tahu berapa banyak baksonya. Bisa penuh bumi ini dengan bakso ya. Kemudian disusul oleh Microsoft ya. Microsoft itu 3,71 triliun dolar, nomor 2. Diikuti oleh Apple, kemudian ada Amazon, Alphabet, Meta ya, Facebook. Kemudian Saudi Aramco, Broadcom, TSMC, Berkshire Hathaway ya. Mungkin kalian bisa googling ya, ini perusahaan apa aja sih. Tapi kayaknya dari yang logo-logonya kayak udah tahu lah ya. Kalau yang G itu apa ya, pasti Google lah ya. Kemudian Amazon juga ada, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia. Itu semuanya kan perusahaan-perusahaan yang berbasiskan ICT gitu. Jadi kita bisa lihat bahwasannya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ICT dan menerapkan ICT tentunya di dalam bisnisnya mampu mencapai nilai yang cukup tinggi untuk global ya, secara keseluruhan di dunia. Dan ya kita bisa bilang ya orang kaya raya lah begitu ya. Nah, jadi ini membuktikan bahwasannya bisnis dengan menggunakan ICT itu mampu meningkatkan pendapatan atau nilai bagi perusahaan ya, dan pastinya memberikan keuntungan yang sangat besar gitu. Oke, kita udah bahas ya tadi ya bagaimana internet dan ICT. Sekarang kita mau melihat nih karakteristik daripada bisnis digital ya. Yang pertama, karakteristiknya disebut sebagai scalability. Artinya bisnis digital itu kemampuannya untuk menangani pengguna ya atau pelanggan atau transaksi dengan jumlah yang masif besar tanpa perlu meningkatkan sumber daya secara proporsional. Kenapa? Ya karena dengan adanya otomatisasi seperti AI yang zaman sekarang ini sedang berkembang, itu memudahkan bagi bisnis untuk menangani pengguna ya. Karena dengan adanya komputer ya, itu memudahkan pastinya seluruh transaksi bisnis dengan jumlah yang besar gitu. Nah, berhubungan dengan itu, karakteristik yang kedua adalah low marginal cost, yang maknanya biaya yang rendah untuk memproduksi atau melayani satu unit tambahan pelanggan ya. Karena adanya bisnis digital ini ya dengan menggunakan ICT pastinya dapat lebih efisien karena biaya yang dibutuhkan dapat kita hemat ya.
kata seperti itu. Dan yang ketiga adalah zero geographical boundary. Tadi sudah saya jelaskan bahwasannya dengan adanya internet memungkinkan bagi bisnis atau perusahaan untuk menjangkau pelanggan dari belahan dunia manapun, ya. Bisa dia ke Afrika sana, bisa dia ke Eropa sana dan sebagainya. Itulah yang menjadi karakteristik utama daripada bisnis digital, ya. Nah, di sini kita melihat apa saja sih komponen ekosistem bisnis ICT, ya. Ini mungkin bisa kalian garis bawahi. Yang pertama adalah infrastruktur, ya. Ini adalah basic yang pertama, ya, di atas tuh. Karena tanpa adanya infrastruktur maka bisnis menjadi sia-sia gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang menggerakkan gitu, nggak ada alatnya, ya. Di sini sebagai contoh disebutkan ada provider internet ISP, ya, dan juga data center atau pusat data. Yang kedua, platform seperti sistem operasi, sistem cloud, dan marketplace menjadi platform bagi bisnis ICT, dan kontennya berupa aplikasi streaming, ya, mungkin dari YouTube ataupun dari TikTok dan sebagainya, dan e-commerce. Dan yang keempat adalah user. Nah, ini semua keempat komponen ini saling berkesinambungan, karena kalau misalkan nih, ya, kita hilangkan satu maka menjadi sia-sia gitu, menjadi kosong gitu. Nah, kayak user, ya, pengguna, kalau nggak ada pengguna lantas untuk apa semua dibuat, kan begitu, ya. Nah, sama halnya dengan platform, konten, dan infrastruktur. Ketika kita hilangkan satu komponen saja maka dia menjadi sia-sia, ya, nggak bekerja dengan maksimal gitu, ya. Nah, mari kita tutup, ya, untuk yang terakhir nih, yaitu studi kasus transformasi industri transportasi. Di sini ada gambar Gojek, ya, udah tahu semua Gojek, ya. Pastinya mahasiswa mungkin udah pada pakai Gojek, udah install Gojek udah lama gitu, ya, udah tahu bagaimana Gojek. Nah, mari kita lihat pembahasan mengenai si Gojek ini, ya. Oke, Gojek mentransformasi model bisnis ojek pangkalan, ya. Mungkin orang Jakarta tahu, ya, mungkin orang tinggal di Jakarta atau mungkin kawan-kawan di Jakarta, ada namanya ojek, ya. Ojek itu biasanya orang yang naik motor yang mengantarkan kita ke satu tempat dan kita bayar jasa mengantarnya, ya, setelah sampai di tujuan begitu. Nah, dengan adanya Gojek, ya, bisnis ojek pangkalan menjadi platform digital yang menghubungkan penyedia jasa dan pelanggan secara sistematis. Gimana caranya, Pak? Ya tahu lah, ya, tinggal kita tekan target kemana tujuannya, kita posisi kita di mana, kita pesan Gojeknya datang, kejemput dan sampai dan sebagainya, ya. Sehingga lebih sangat mudah gitu dibandingkan dengan ojek pangkalan. Ojek pangkalan kayak mana? Kita datang ke pangkalan, ada nggak bang Gojeknya? Kalau ada, ya kita bisa pesan, kalau nggak ada ya kita nunggu dan sebagainya, ya. Beda sekali dengan Gojek yang kita dijemput di tempat kita berada gitu, nggak perlu ke pangkalan, ya. Itulah transformasinya gitu. Kemudian, nah, selain itu si Gojek ini efisiensi distribusi dan perluasan jangkauan pasar bagi para pelaku usaha kecil atau UMKM gitu. Maksudnya gimana, Pak? Ya, dengan adanya jasa pengantaran itu kan nggak hanya sekedar ngantar orang, juga bisa ngantar barang, ya. Apa itu? Ya GoShop, ya GoPay, apa namanya, GoFood, ya. Nah, GoFoodnya itu pelaku usaha kecil, misalnya kita ada jualan bakso pinggir jalan yang namanya apa gitu kan. Jadi tahu kita, oh ada bakso nih di sini. Si Gojek ini membuka lapangan usaha kecil, ya, UMKM itu jadi lebih luas. Yang dulunya kita nggak tahu ada jual bakso di situ, dengan adanya Gojek kita jadi tahu, oh ada bakso nih di jalan ini gitu. Kita pesan yuk. Bagaimana rasanya, kita coba dan segala macam. Gara-gara ada si Gojek gitu, ya. Dan ia mampu melayani jutaan transaksi harian, ya. Di Gojek ini bukan di Medan aja, ya. Ya, di Aceh ada, di Padang ada, ya. Kemudian di Jawa sana lebih banyak lagi. Jadi kalau kita bisa membayangkan satu hari itu berapa transaksi Gojek itu yang terjadi. Nggak hanya ngantar orang aja, ya, nggak hanya ngantar tujuan aja, tapi bisa jadi dia ngantar barang lah, ya GoShop lah, ya GoFood lah, ya. Itu banyak sekali gitu. Jadi dengan adanya si Gojek ini, ia mentransformasi, ya, usaha Gojek ojek pangkalan itu mampu melayani jutaan transaksi harian gitu dengan armada yang banyak gitu. Kemudian yang terakhir, perusahaan memanfaatkan data perilaku perjalanan dan konsumsi pengguna untuk mengantisipasi permintaan pasar. Nah, mungkin kalian nggak tahu, ya, bahwasannya data historis transaksi kalian, ya, itu direkam oleh Gojek gitu. Kemana kita pergi, apa saja yang kita beli. Misalkan nih, ada pelanggan Gojek yang jarang melakukan transaksi GoFood misalnya.
Maka mereka bisa melihat nih, oh ini kayaknya pelanggan kita nih perlu dikasih promosi nih supaya dia mau pakai GoFood gitu kan. Tiba-tiba ada voucher ya, ada voucher bisa digunakan untuk diskon dan segala macem ya. Jadi si perusahaan ini, jadi data-data pelanggan ini menjadi antisipasi mereka apabila turunnya penggunaan gitu. Jadi lebih memancing kepada si pelanggan untuk lebih menggunakan si produknya gitu atau jasanya ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwasannya dengan adanya TIK atau ICT itu sendiri nyata mentransformasi suatu bisnis ya. Sebagai contoh Gojek tadi yang dulunya hanya sekedar Gojek pangkalan sekarang menjadi bisnis yang mampu melayani jutaan transaksi gitu loh per harinya. Jadi artinya kita bisa lihat bahwasannya dengan menggunakan TIK atau digital business itu mampu meningkatkan daripada kinerja bisnis itu sendiri. Oke, semuanya itu saja untuk hari ini. Mungkin ada kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Ya, itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi insya Allah di pertemuan kedua dengan luring ya, tidak lagi daring seperti ini. Jadi kita bisa lebih enak lagi diskusinya insya Allah. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi.